اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini yakni tentang syariat yang menuju hakikat. Tentunya kita selama ini hanya menjalankan syariat-syariat saja tanpa kita tahu kemanakah syariat itu bermuara. Kemanakah apapun yang kita amalkan, apapun yang kita ibadahkan itu bermuara. Jadi bila kita sudah tahu muaranya, itulah yang dimaksud sambungnya antara syariat dan hakikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi contoh sebuah azan sebelum kita menjalankan sholat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi maha besarkanlah Allah di dalam hatimu daripada kebesaran dirimu sendiri. Maha besarkanlah Allah di dalam nyawamu, jiwamu, hidupmu, rohmu daripada keberadaan diri kita sendiri. Maha besarkanlah hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia kita. Itulah lambang azan sebelum sholat. Karena bila kita belum tahu makna azan yang sebenar-benarnya azan, maka kita takkan pernah berjumpa dengan apa hakikat sholat itu sendiri. Sementara kita selama ini hanya sebatas mengerjakan dan mengerjakan saja tanpa kita tahu apa tujuan sholat itu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Akan tetapi saksi kita di hati kita selama ini Tuhannya gaib, Tuhannya tidak ada, Tuhannya tak pernah disaksikannya. Kenapa? Karena kita selama ini hanyalah menyaksikan kebesaran, hanya menyaksikan kewujudan, hanya menyaksikan keberadaan, kenyataan dan kekuasaan diri kita sendiri di hati kita. Jadi Allahu Akbar syahadatnya selama ini tidak teraplikasi sampai kepada hakikatnya. Semuanya hanya sebatas syariat-syariat saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kapankah kita pernah menyaksikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Allahnya tak pernah disaksikan sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Yang mana mungkin kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus disaksikan? Muhammad yang mana yang harus disaksikan? Yang harus disaksikan, yang harus dibangkitkan, yakni Muhammad yang ada di dalam setiap diri manusia. Siapakah diri manusia itu? Sama kedudukannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, yakni ciptaan Allah, makhluknya Allah, kekasih Allah, waliullah, Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah, khalifatullah. Itu yang wajib disaksikan di dalam diri kita masing-masing. Itulah kenyataan bahwa syahadat dua itu menjadi tunggal. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada rahmatullah, maka tak akan pernah bisa bersyahadat. Sebuah makhluk hanya Allah yang bisa bersyahadat kepada zatnya sendiri, dan hanya Allah yang bisa bersyahadat kepada semua makhluk ciptaannya. Sama halnya diri kita mempunyai suatu barang atau suatu benda atau suatu kekayaan. Kekayaan benda barang yang kita miliki tak pernah sedikit pun atau takkan pernah bisa menyaksikan kita. Kenapa? Karena mereka itu adalah ciptaan milikku. Hanya akulah yang bisa menyaksikan diriku, dan hanya akulah yang bisa menyaksikan apapun yang aku punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayya 'alas shalah, marilah salat. Nah, jika sudah memahami Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah dipahami hayya 'alas shalah, marilah salat. Itulah maknanya salat itu. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat demi untuk mengingat aku. Jadi hakikat salat itu adalah selalu dan selalu mengingat bahwa hanya Allah yang ada, mengingat hanya Allah yang wujud, mengingat hanya Allah yang hidup, mengingat hanya Allah yang berkuasa atas diriku. Itulah yang dimaksud aqimis sholata li dzikri. Jadi ketika kita menjalankan sholat 5 waktu pun harus atau wajib mengingat hakikatnya itu semua. Jadi sambunglah antara syariat dan hakikatnya. Jadi kita mengerjakan syariat tidak sia-sia. Yakni syariat yang dikerjakan selalu sambung dan sambung kepada lillahi ta'ala. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang menguasai apapun gerak-gerik makhluknya. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa seizin Allah. Itulah tujuan makna hakikat sholat itu sendiri. Bila sholatnya sudah demikian,
maka hayya 'alal falah, maka akan menuju ke dalam kemenangan, ke dalam kebahagiaan, ke dalam kekayaan, ke dalam kedamaian. Itulah makna syariat yang menuju hakikat, agar kita tahu, oh syariatnya begini, hakikatnya begini, agar sambung antara hablu minallah wa hablu minannasnya, agar sambung bahwa kita sebenarnya hanyalah makhluk yang diciptakan, sambung kepada Sang Khalik yang berkuasa atas diri kita. Allahu Akbar, la ilaha illallah, maha besar Allah yang berkuasa atas diriku dan diri Anda semua. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga di dalam saat bersiap-siap waktu sholat ketika berjamaah, ayo luruskan safnya, yang kosong diisi agar jangan diisi oleh iblis dan setan. Rapatkan barisanmu saat menjelang sholat 5 waktu. Kalau berjamaah, ini syariatnya, akan tetapi makna hakikatnya itu apa sih? Rapatkan dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Maknanya, persembahkan dirimu, persembahkan hidup dan badanmu. Sujudlah di dalam Baitullah. Qalbun mukminin Baitullah, itu yang dimaksud merapatkan barisan, merapatkan shaf. Jangan ada yang longgar. Kalau ada yang longgar, tidak diisi, akan diisi oleh setan. Maknanya jangan kosongkan dirimu dari Tuhanmu. Bila kosong di dalam hatimu, maka dirimu yang akan jadi Tuhannya. Itulah yang dimaksud dimasuki oleh setan bila zikrullahnya tidak teraplikasi. Akan tetapi bila zikrullahnya selalu dan selalu teraplikasi, maka tak akan ada tempat kosong untuk iblis dan setan. Tak ada tempat kosong untuk kekuasaan manusianya di dalam hatinya, kecuali kekuasaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus lagi lambang saat sujud. Jangan sampai ada sehelai rambut pun yang menghalangi kening kita untuk sujud ke sajadah kita. Itu syariatnya. Bila ada sehelai rambut yang menghalang-halangi waktu kita sujud, tidak sah sujudnya. Itu apa makna hakikatnya? Maknanya ketika kau menghamba kepada Tuhanmu, jangan sampai terhalang oleh dirimu. Itulah yang dimaksud rambut yang menghalangi ketika kita sujud, yakni rambut itu adalah diri manusia kita. Ketika masih ada diri manusia kita, maka itulah penghalang yang besar hamba kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makna-makna syariat menuju hakikatnya. Agar kita tahu syariat yang kita lakukan tujuannya untuk apa. Hakikat yang kita laksanakan, yang kita lakukan selama ini, tujuannya agar supaya kita tidak bersyariat lagi. Loh, kok bisa? Kita mengerjakan syariat tujuannya agar kita tidak bersyariat lagi. Tujuannya hanya lillahi ta'ala. Maknanya kita tidak bersyariat lagi. Hanya Allah yang mensyariatkan manusianya. Hanya Allah yang menghidupi manusianya. Hanya Allah yang mengendalikan manusianya. Hanya Allah yang menguasai manusianya. Hanya Allah yang mendudukkan, yang memberdirikan, yang mensolatkan, yang menggerakkan, yang mempekerjakan seluruh ciptaan-ciptaannya. Itu maknanya meninggalkan syariat manusianya menuju syariatullah. Sebenarnya yang bersyariat itu bukan manusianya, akan tetapi pencipta manusianya itulah yang mensyariatkan manusianya agar bergelar di dunia ini. Itulah makna dari syariat dan hakikatnya. Jadi dicontohkan lagi contoh. Syariat itu apa sih?
Semua pergerakan yang kita lakukan itulah syariat. Ketika kita bangun dari tidur syariat, waktu duduk dari tidur syariat, berdiri untuk ke kamar mandi syariat, saat mandi syariat, selesai mandi syariat, sampai berpakaian untuk sholat subuh syariat. Semuanya serba syariat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah syariat itu. Akan tetapi sebenarnya syariat itu tak ada. Tak ada syariat itu tanpa torekoh. Apa sih torekoh itu? Torekoh itu adalah rasa kehendak hati untuk melaksanakan syariat-syariat, itulah torekoh. Yakni ketika ada kehendak, Halim, ayo bangun. Halim, ayo duduk. Halim, ayo berdiri. Halim, ayo mandi. Halim, ayo sholat. Halim, ayo bekerja. Halim, ayo makan dan minum. Itulah bahwa kita selalu dan selalu diutus oleh Allah. Itulah torekohnya. Jadi bila tak ada utusan dari Allah, maka syariat-syariat itu takkan pernah ada dan takkan pernah terjadi. Berarti syariat itu tidak ada tanpa torekoh. Jadi pergerakan-pergerakan ini tidak akan ada dan tidak akan muncul tanpa ada yang mengutus. Itulah tanda bukti bahwa setiap manusia itu adalah utusan-utusan Sang Pencipta. Jadi maknanya secara hakikatnya loh ya, bukan syariat, bukan utusan secara syariat. Kalau utusan atau nabi rasul secara syariat ya sudah ada difirmankan di dalam Al-Quran, yakni para nabi tempo dulu. Jadi makna dari para nabi, datangnya para nabi dan datangnya para rasul itu semua adalah lambang kiasan agar supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran itu untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Nabi, Rasul, utusan, khalifah yang ada di dalam diri kita inilah Al-Mahdi yang harus dibangkitkan agar menunjukkan ke jalan Tuhannya. Bila tidak dibangkitkan, bila kita hanya mendengarkan dongeng-dongeng para rasul-rasul Allah terdahulu, maka kita tidak akan sadar-sadar. Kita tidak akan bangkit-bangkit keimanan kita kepada Allah seperti keimanan para nabi dan para rasul terdahulu, yakni selalu mensucikan hanya Allah yang ada daripada keberadaan dirinya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud torekoh. Jadi kerentek yang ada di dalam hati untuk terwujudnya sebuah syariat, itulah torekoh. Jadi torekoh pun juga tidak ada. Syariat sesungguhnya tidak ada bila tidak disambung dengan torekoh. Dan torekoh pun juga tidak ada tanpa disambung dengan hakikatnya. Jadi syariat, torekoh, hakikat. Hakikatnya itu apa sih? Hakikatnya adalah terwujudnya badan-badan manusia. Inilah hakikatnya munculnya sebuah torekoh dan munculnya sebuah syariat. Munculnya sebuah kehendak dan munculnya sebuah kenyataan dari kehendak itu, yakni syariat-syariat yang dikerjakan oleh badan ini. Jadi hakikatnya adalah badan. Tanpa badan ya tak ada torekoh. Tanpa badan ya tak ada syariat. Tinggi mana kedudukan syariat dengan badan? Tinggi mana kedudukan torekoh dengan badan? Tanpa badan, hakikat dari torekoh dan syariat ini, maka takkan pernah ada torekoh dan syariat badan.
Jadi badan dulu yang muncul baru terlaksana torekohnya, baru terlaksana syariatnya. Jadi lebih tinggi mana kedudukan antara syariat dan hakikat. Bila tak ada hakikat, syariat tak ada. Adanya syariat karena adanya hakikat. Tinggi mana apapun yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan dengan badan ini. Tanpa badan ya tak ada amal. Dengan badan inilah maka adanya amal-amal yang kita kerjakan. Semoga bisa dipahami tentang syariat, toreko, hakikatnya. Yakni syariat itu apapun yang kita kerjakan, yang kita amalkan, agar sambung selalu ke torekohnya. Terwujudnya segala benda-benda, terwujudnya segala wujud-wujud yang ada, yang kita bisa pandang selama ini karena wujudnya toreko. Karena adanya toreko. Toreko itu apa? Toreko itu adalah perjalanan pandangan dari mata kepada wujud-wujud yang kita pandang. Perjalanan penglihatan dari mata kepada langit, kepada bumi, kepada matahari, kepada hayawan, tumbuhan, kepada manusia, dan ke semua alam semesta ini. Jadi itulah torekohnya, yakni perjalanan penglihatan dari mata sampai kepada wujud-wujud syariat itu. Sekarang kita bandingkan. Mana yang lebih wujud antara syariat dan toriko? Mana yang lebih ada antara syariat dan toriko? Bila tak ada toriko, syariat-syariat takkan pernah ada. Bila tanpa sifat penglihatan, maka kita tak akan pernah bisa menyaksikan wujud-wujud yang ada di luar diri kita. Jadi adanya syariat, adanya wujud-wujud yang ada di luar diri kita ini karena kita bisa melihatnya. Bila kita tak punya sifat penglihatan alias sejak bayi sampai tua kita buta, kita takkan bisa melihat, menyaksikan wujud-wujud makhluk yang ada di luar diri kita. Karena tak ada torekohnya, tak ada penglihatannya. Maka tak akan ada wujud-wujud. Selain tanpa penglihatan, maka syariat-syariat itu takkan pernah ada. Inilah jalannya dari syariat agar sambung ke torekohnya. Dari wujud-wujud yang nampak itu agar sambung kepada sifat penglihatannya. Jadi diurutkan lagi adanya syariat dan adanya torekoh ini. Karena adanya siapa? Karena adanya hakikat. Tanpa adanya hakikat, torekoh tak akan pernah ada. Tanpa adanya hakikat, syariat pun juga tak akan pernah ada. Apakah hakikatnya itu? Ya badan-badan kita yang dari tanah inilah hakikatnya. Diri manusia kita inilah hakikatnya. Dari segala torekoh yang kita pandang, dari segala kewujudan-kewujudan alam semesta yang kita pandang ini, kitalah pusatnya segala alam semesta. Tanpa diri kita, maka tak akan ada alam-alam. Tanpa diri kita, maka tak akan ada torekoh-torekoh yang kita pandang. Tanpa ada badan manusia kita ini, maka tak akan pernah ada hakikat. Jadi adanya badan kita inilah maka muncul torekoh. Jadi ketika kita masih bayi, hakikatnya saja yang ada. Torekoh dan syariatnya belum ada. Itulah yang dimaksud bahwa manusia itu goib. Bukan Allahnya yang goib, manusianya lah yang goib. Apa buktinya? Waktu bayi kita belum tahu apa-apa. Yang ada hanya hakikat saja. Yang ada hanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, kebersihan manusianya dari pengakuan manusianya atas hakikat, atas toriko dan atas syariat-syariatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat ini pun juga takkan pernah ada tanpa makrifat. Jadi badan-badan manusia ini tidak akan tercipta, tidak akan terwujud
tidak akan ada tanpa uripe Allah. Dengan makrifat dengan uripe Allah lah maka diciptalah hakikat badan-badan manusia. Dengan badan-badan manusia inilah diciptakanlah torekoh sifat penglihatan, sifat pendengaran. Sehingga muncullah syariat-syariat yang kita pandang. Seperti apa yang kita pandang itu semua syariat. Berarti lebih wujud mana? Semua yang kita pandang daripada Allah. Allahkah yang lebih wujud ataukah malah yang selain Allah yang lebih wujud? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa menilai sekarang dan kita bisa mengembalikan bahwa syariat, thariqah, hakikat, makrifat hanyalah milik Allah. Sedangkan saya Abdul Halim mana mungkin bisa memiliki syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Karena syariat, thariqah, hakikat, makrifat itu kesatuan yang tunggal miliknya Allah. Jadi manusia mengenal Tuhan itu supaya apa? Supaya manusia tidak jadi Tuhan di dalam hatinya. Manusia mengenal penciptanya agar manusia tidak menjadi pencipta di dalam hatinya. Itulah tujuan-tujuan syariat-syariat yang ada pada agama-agama apapun yang ada di dunia ini. Sebenarnya semua agama ini menuntun manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi kebanyakan kita selama ini terlena di dalam agama-agama itu sendiri. Sehingga kita tidak sampai tujuan. Apa tujuan agama itu kita perlu? Untuk kembali kepada Tuhan, sang pemilik, sang penguasa semua agama. Karena agama-agama yang ada di dunia ini semua ciptaan Allah. Bukan ciptaan manusia. Kenapa? Karena manusia hanyalah makhluk yang tak bisa mencipta apa-apa. Ya inilah panggung pagel jumalah. Assalamualaikum saudara yang hadir. Waalaikumsalam. Salam kenal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam kenal dari Sukabumi. Sinyalnya kurang bagus nih. Iya Bang, sinyalnya di sini kurang bagus. Sinyal saya Ngelag. kurang bagus sinyalnya, bentar ya. Sinyalnya agak macet-macet. Sekarang sudah bisa dimonitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين